Salve saudara-saudari, jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberale Vos. Seperti biasa, tugas saya adalah menyatakan proposisi-proposisi dan silahkan Anda periksa dengan akal sehat. Ya. Dan yang kedua, viti-viti saya menghasilkan pekerjaan berat untuk para pendeta magisterium Protestan. Silahkan lanjutkan pekerjaan. Dan untuk sementara, Paus MYM dan Paus Deki sementara menanggapi viti-viti saya untuk menghibur para penganut Calvinisme. Nah, saya titipkan lagi satu video singkat berikut ini sebagai sebuah pemantik untuk video audiensi berikutnya dari Paus Deki dan Paus MYM. Tapi ini sekaligus pelajaran untuk orang Katolik betapa Protestantisme adalah sebuah heresi. Ingat, heresi dari kata bahasa Yunani heresis, artinya memilih. Kamu suka, kamu ambil. Kamu tidak suka, kamu buang. Itulah prinsip dasar Protestantisme. Pertemuan kita kali ini tentang Grand Slam Katolik versus Protestantisme. Ya, Grand Slam, ada yang tahu Grand Slam? Kalau dalam bola kaki itu ada hat-trick. Hat-trick itu gol 3 kali berturut-turut. Kalau tidak salah ya, saya bukan pemain bola sih. Ya, kemenangan gol 3 kali berturut-turut. Tapi kalau dalam Grand Slam itu, terutama dalam bidang tenis itu ada kemenangan 4 kali berturut-turut. Tetapi kalau dalam baseball, Grand Slam itu adalah ketika memukul home run saat base dimulai menghasilkan skor instan 4 home run. Ya. Nah, dalam permainan tenis ini adalah kemenangan 4 kali berturut-turut kan. Tapi kalau dalam baseball itu pukul 1 kali langsung skor 4. Oke. Nah, dengan analogi hat-trick untuk 3 dan Grand Slam untuk 4, maka kita menemukan 4 kutipan yang menghancurkan terhadap Protestantisme dan bahkan Ortodoks Timur yang berasal dari Konsili Ekumenis ketiga, Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Mari kita lihat kutipan-kutipan ini. Kita kutip saja lalu kita kasih tugas untuk mereka yang bahas dalam audiensi mereka dengan para penganut Protestantisme Calvinis. Ya, dan ini kutipan-kutipan ini seharusnya akan menjadi jelas dari pentingnya hal-hal yang diajarkan bahwa seseorang harus mengambil sikap dan menyimpulkan bahwa entah konsili ini ortodoks dan katolik atau heterodoks dan tidak dapat dipercaya. Oke, mari kita lihat the first quote dalam bahasa Inggris ya. For as much as the divine inspired scripture says, do all things with advice. It is especially their duty who have had the priestly ministry allotted to them to examine with all diligence whatever matters are to be transacted. Ya. Ini kutipan dari Letter to the Synod of Pamphylia. Oke. Nah, pertama-tama kita perlu apresiasi kepada Joe Hesmail dalam blognya Shameless Popery, Papis yang tidak tahu malu. Karena ya cukup luar biasa karena dia menemukan kutipan ini. Nah, kenapa? Kutipan do all things with advice ini berasal langsung, kutipan langsung dari kitab Deuterokanonika, yaitu kitab Sirach bab 32 ayat 19. Dan catatan kaki pada teks ini mengutip sejarawan Protestan terkenal Philip Schaff yang setuju bahwa Konsili Ekumenis ini dengan jelas melihat kitab ini sebagai kitab suci yang diilhami secara ilahi. Tetapi Protestan mengatakan bahwa kitab ini pasti bukan kitab suci yang diilhami dan mereka membuang kitab ini. So said Protestan. Oke, kita lanjut ke quote yang kedua, the second quote. Proclaiming the death according to the flesh of the only begotten Son of God, that is Jesus Christ, confessing his resurrection from the dead and his ascension into heaven, we offer the unbloody sacrifice in the churches, and so go on to the mystical thanksgiving and are sanctified, having received his holy flesh and the precious blood of Christ, the Savior of us all. And not as common flesh do we receive it, God forbid, nor as of a man sanctified and associated with the word according to the unity of word, or as having a divine indwelling,
but as truly the life-giving and very flesh of the Word himself. For he is the life according to his nature as God, and when he became united to his flesh, he made it also to be life-giving. As also he said to us, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood. Dari second letter of Kiril to Nestorius. Nah, kutipan ini berisi 3 pernyataan yang kuat yang seharusnya membuat setiap orang Protestan yang baik merasa ngeri. Pertama, Santo Kiril menggambarkan misa sebagai pengorbanan tanpa darah, yang berarti misa adalah pengorbanan dan menyajikan kembali pengorbanan Kalvari yang sama, tetapi hanya dengan cara yang tidak berdarah. Hal yang diajarkan oleh dogma Katolik. Kedua, Santo Kiril mengatakan bahwa Ekaristi adalah daging dan darah Kristus yang sejati, yang sebenarnya, bukan sekedar roti yang melambangkan daging Kristus. No. Dan yang ketiga, di akhir kutipan ini, Santo Kiril mengutip Yohanes bab 6 ayat 52-53, mengatakan bahwa ini mengacu pada Ekaristi. Tetapi orang Protestan tidak dapat menegaskan hal-hal ini, dan pada kenyataannya menganggapnya sebagai ciri khas gereja palsu. The third quote, kutipan ketiga, Philip the presbyter and legate of the Apostolic See said, There is no doubt, and in fact it has been known in all ages, that the holy and most blessed Peter, prince and head of the apostles, pillar of the faith and foundation of the Catholic Church, received the keys of the kingdom from our Lord Jesus Christ, the Savior and Redeemer of the human race, and that to him was given the power of loosing and binding sins, who down even today and forever both lives and judges in his successors. The holy and most blessed Pope Celestine, according to due order, is his successor and holds his place, and as he sent to supply his place in his Holy Synod, which the most human and Christian emperors he commanded to assemble, bearing in mind and continually watching over the Catholic faith. For they both have kept and are now keeping intact the apostolic doctrine handed down to them from their most pious and human grandfather and fathers of holy memory down to present time. Dari session ketiga, the third session. Nah, kutipan ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada keraguan dan bahwa diketahui oleh semua orang bahwa Petrus adalah pangeran dan kepala para rasul dan pemimpin gereja, dan bahwa Paus Celestinus adalah penerus Petrus dan memerintah menggantikan dia. Kutipan ini adalah kekejian bagi Protestan dan Ortodoks Timur karena alasan yang jelas. Jika kepausan benar, kedua kelompok itu berada dalam masalah besar. Ya. Ortodoks Timur suka mendukung bahwa kepausan adalah bidat terburuk yang pernah ada, bahkan lebih buruk daripada Arianisme dan Nestorianisme. Namun, tidak ada seorang pun di konsili ini yang memperhatikan bidat terburuk yang pernah dilontarkan tepat di depan mereka. Mereka harus memilih apakah konsili ini mengajarkan bidat di sini, atau apakah gereja Katolik benar. Kebenaran jelas bagi mereka yang ingin melihatnya. Last quote, kutipan keempat, kutipan Gräsler. If anyone will not confess that the Emmanuel is very God, and that therefore the Holy Virgin is the Mother of God, Theotokos, inasmuch as in the flesh she bore the Word of God made flesh, let him be anathema. Anathema pertama against Nestorius. The first anathema against Nestorius. Oke. Nah, jika ada yang tidak setuju bahwa dalam arti nyata bahwa Maria adalah Bunda Allah, maka mereka menganut bidat. Ya. Tentu saja dogma ini telah disalahpahami secara luas, yang mengartikannya sebagai Maria itu menciptakan atau menghasilkan tunggal. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa Maria mengandung dan melahirkan pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Allah Putra. Ada banyak Protestan yang tidak setuju dengan ajaran dogmatis ini dan tidak percaya Maria adalah Bunda Allah dan menganggap ini sebagai bidat dan penghujatan besar.
Nah, pada akhirnya saudara-saudaraku, Protestan benar-benar harus memutuskan apakah gereja benar masuk dalam kesesatan ini di awal sejarah gereja atau tidak. Ajaran-ajaran ini terlalu penting untuk disembunyikan di bawah karpet, di bawah apa saja, dan memilih ajaran konsili. Mau disembunyikan ajaran ini atau memilih konsili? Saya sudah katakan, artikel 17, kanon 17 itu hanya pancingan saja. Kanon 17 dari konsili. 20 kanon itu tidak diikuti oleh Protestan. 20 kanon dari konsili. Ya. Konsili ini memberikan tolak ukur bagi seluruh kekristenan pada saat itu tentang apa yang ortodoks dan mana yang tidak, mana yang ortodoks dan mana yang tidak. Ya. Sehingga untuk mengklaim bidat secara efektif memerlukan kenyataan bahwa seluruh gereja yang terlihat pada saat itu murtad, ya, jatuh ke dalam apostasi. Nah, saya tahu banyak orang Protestan akan mencoba segala macam trik mewah ala retorika sofisme untuk menyiasatinya, ya, seperti cara-cara MBM dan Paus Deki menyiasati kanon-kanon konsili Nicea tidak cocok sama sekali satu pun dengan Protestan. Tetapi sebenarnya ini bukan masalah yang sulit untuk ditangani. Umat Katolik tidak memiliki masalah untuk menerima hal-hal ini pada nilai nominalnya seperti yang diajarkan dengan jelas, dan kita orang Katolik menegaskan hal-hal ini bahkan sampai detik ini. Ya. Jadi Paus Deki ataupun Paus MBM hendak menganggap sejarah Kristen serius dan tidak, silakan lanjutkan di sekolah tinggi teologi Anda. Saya berharap bahwa seminari-seminari Protestan harus cukup jujur untuk mengakui bahwa konsili ini terdengar tidak seperti apapun yang pernah diajarkan oleh denominasi Protestan manapun. So, mari kita tunggu 5-6 video berdurasi panjang membosankan berikutnya sebagai audiensi penghiburan untuk para penganut bidat Calvinisme. Good job, Protestantisme.